Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Maksud amanat dari ayat ini adalah semua amanat. Diriwayatkan dari Barra Ibnu Azib dan Ibnu Mas'ud dan Ubay Ibnu Ka'ab, amanat itu terdapat dalam segala sesuatu, yaitu dalam wudu, sholat, zakat, alhamdulillah, takaran, puasa, timbangan, dan titipan-titipan. Ibnu Umar berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia, dan Dia berfirman, Aku sembunyikan amanat ini di sisimu, maka peliharalah, kecuali jika terdapat hak yang dituntutnya, misalnya kisos. Ketahuilah sesungguhnya dalam setiap anggota badan manusia ada amanat. Amanat lidah ialah jangan dipergunakan untuk berbohong, mengupat, bid'ah, dan yang sejenisnya. Amanat mata ialah jangan diperlihatkan pada yang haram. Amanat telinga ialah jangan diperdengarkan pada suara yang haram. Dan begitulah anggota-anggota badan yang lain. Semua ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amanat yang berhubungan dengan sesama manusia adalah mengembalikan titipan-titipan orang lain. Jangan berbuat curang dalam takaran, timbangan, meteran, karena sejelek-jeleknya pedagang adalah pedagang yang ingin dilebihi apabila dia membeli dan ingin dikurangi apabila dia menjual. Amanat para ulama adalah membawa masyarakat kepada ketaatan dan berakhlak baik, mencegah mereka dari berbuat maksiat dan kejelekan lainnya, seperti fanatik dalam perkara yang salah. Amanat dari seorang perempuan adalah jangan mengkhianati suami di tempat tidur, dan jangan mengkhianati hartanya, dan jangan keluar dari rumah tanpa seizin suami. Amanat bagi seorang hamba sahaya adalah jangan lalai dalam melayani majikan, dan jangan mengkhianati harta majikan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan itu dengan sabdanya, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kamu semua adalah pengembala atau pemimpin, dan masing-masing dari kamu semua akan ditanyai tentang rakyatnya yang dipimpinnya. Amanat bagi jiwa atau diri kita ialah harus memilih perkara yang lebih bermanfaat bagi agama dan dunia, harus menahan syahwat dan kehendaknya, karena hal itu adalah racun yang mematikan dan membinasakan orang yang mentaatinya, baik di dunia maupun di akhirat.
Anas radhiyallahu anhu berkata, qallama khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Jarang sekali dalam khutbah Rasulullah kepada kami kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiada iman bagi orang yang tidak jujur terhadap amanat yang diberikan padanya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengagungkan perkara amanat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asbaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya aku telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zolim dan bodoh. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Amanat Allah yang dibebankan kepada manusia adalah mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hal itu telah dikemukakan, ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Namun mereka enggan memikulnya dan khawatir jika bisa melakukannya, amanat tersebut dipikul oleh manusia, yaitu anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya manusia menganiaya dirinya sendiri dengan menerima amanat-amanat yang berat tiada batasnya. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yahdi kaidal khainin, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Al-Quran Surat Yusuf ayat 52. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang keras bagi orang yang mengkhianati amanatnya. Seorang ulama mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia seperti suatu taman, dan dia menghiasi dengan 5 perkara, yaitu ilmu para ulama, keadilan para pemimpin, ibadah orang-orang yang soleh, nasihat orang yang menasihati, dan orang yang menunaikan amanat. Iblis menyertakan ilmu dengan menyembunyikannya, keadilan dengan kezoliman, ibadah dengan ria, nasihat dengan memperdayakan, dan amanat dengan khianat. Dalam sebuah hadis dikatakan, awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanatu wa akhiru ma yabqas salatu wa robba musallin wala khaira fihi. Perkara yang pertama diangkat dari bumi atau dihilangkan dari bumi adalah amanat, dan yang terakhir adalah sholat. Dan banyak orang yang mengerjakan sholat namun tiada kebaikan padanya. Hadis lain menyebutkan,
apabila seseorang di antara kamu semua berbicara, janganlah berbohong. Apabila berjanji, janganlah menyalahi. Apabila diberi amanat, janganlah berkhianat. Dan dalam hadis lain dikatakan, jaminlah perkara-perkara ini, niscaya aku menjamin kamu masuk surga. Yaitu kamu harus benar jika berbicara, kamu harus memenuhi jika berjanji, dan kamu menunaikan amanat jika diberi amanat. Dalam hadis lain dikatakan pula, jaminlah perkara-perkara ini, niscaya aku menjamin kamu masuk surga. Perkara-perkara itu adalah sholat, zakat, amanat, kemaluan, perut, dan lisan. Dalam sebuah hadis dikatakan, 3 perkara bergantung kepada arasy, yaitu 1. Rahim. Rahim itu berkata, Allahumma inni bika fala uqta'u. Ya Allah, sesungguhnya aku bergantung kepadamu, maka janganlah aku diputuskan. 2. Amanat. Amanat itu berkata, Allahumma inni bika fala ukhonu. Ya Allah, sesungguhnya aku hanya bergantung kepadamu, janganlah aku dikhianati. Nikmat. Nikmat itu berkata, Allahumma inni bika fala ukfaru. Ya Allah, sesungguhnya aku hanya bergantung kepadamu, janganlah aku dikufuri oleh manusia. Dalam hadis, pada hari kiamat seorang hamba akan didatangkan di hadapan sekalipun dia terbunuh dalam jalan Allah atau mati syahid. Lalu dia ditanya, apakah ditunaikan amanatmu? Dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah itu terasa dunia telah tiada? Lalu dikatakan kepadanya, bawalah dia ke Hawiyah dan berikan kepadanya amanat seperti pada hari diberikan amanat itu kepadanya, sehingga dia melihatnya dan mengetahuinya. Dia dilemparkan mengikuti jejak amanat itu hingga menyusulnya, lalu memikulnya di atas kedua pundaknya, sehingga apabila dia telah menduga bahwa bisa keluar, maka amanat itu jatuh dari atas kedua pundaknya. Dia dilemparkan lagi mengikuti jejak amanat itu, demikianlah selamanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah amanat, wudhu adalah amanat, timbangan adalah amanat, dan takaran adalah amanat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung beberapa perkara yang menjadi amanat, dan yang paling berat adalah barang-barang titipan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khazaka. Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah mempercayaimu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang telah berkhianat kepadamu. Yaitu janganlah kamu membalasnya dengan mengkhianatinya. Ya Allah, semoga Engkau memberi taufik kepada kami semua. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahi wahdah.